Halo friends, jumpa lagi di Poster Channel. Hari ini kita mau ke satu tempat makanan khas Melayu di kawasan Tiban Center Batam. Namanya Teh Tarik Raja. BTW, kita pesan makanan di sini juga ada, tapi yang paling terkenal itu teh tariknya. Teh tarik dan tom yum. Tom yumnya. Tom yum ini khas Johor. Selama prosesnya masih dibikin ya di dalam, dan kita masih nunggu juga kawan Bang Umar, salah satu tokoh di Kepulauan Riau. Ya, tokoh nasional juga. Kita nanti mau bincang-bincang sama dia, minta tips lah biar gimana jadi orang besar juga. Kayaknya aku kecil terus bang. Oh iya, juga. Nah, itu dia friend, teman yang saya tunggu dah sampai. Alhamdulillah, sebentar lagi selesai lah kau. Friend, ini kawan yang dah tunggu dari tadi dah sampai. Apa kabar Pak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai friends, selamat malam. Jumpa lagi di Poster Channel Official bersama saya Bang Umar Saksena Malhotra. Ini bincang khususnya. Alhamdulillah, malam hari ini di Teh Tarik Raja Tiban Center, saya sudah bersama dengan tokoh nasional, pejabat negara yang malam ini kita anggap dah ini memang sahabat lama kami, teman baik kami semenjak beliau bekerja di Muka Kuning, menjadi buruh, lalu ditakdirkan Allah jadi anggota DPD Provinsi Kepulauan Riau, lalu menjadi wakil wali kota Batam, dan akhirnya mencoba peruntungan di wali kota Batam. Alhamdulillah, pada Allah belum ada retak jalannya, dan alhamdulillah beliau menjabat sebagai senator DPD RI itu sudah 2 periode sebenarnya. Periode terdahulu baru beberapa bulan beliau tuh berjuang di kancah Pilwako. Akhirnya di 2019-2024 ini beliau diamanahkan kembali oleh masyarakat Provinsi Kepulauan Riau menjadi senator di DPD RI dan merupakan peraup atau peraih suara terbanyak untuk DPD RI Dapil Kepulauan Riau. Ini dia beliau, sahabat kami, Insinyur Haji Rias Sabta Rika, Master Engineering, Senator DPD RI Komite 3 di Jakarta. Assalamualaikum Pak Ria. Bagi Pak Ria atau panggil apa nih? Abang lah ya, abang lah sekian Pak Ria. Siapa? Sehat, alhamdulillah. Ya, kami dari Poster Channel Official nih Pak, konten YouTube. Ya, insya Allah nanti Bapak boleh itulah subscribe. Nanti. And like, share. Ya, pada pembukaan tadi saya bilang memang dari berteman, tapi nasib yang membedakan. Beliau alhamdulillah ditakdirkan Allah akhirnya sekarang duduk di DPD RI sebagai senator DPD RI Komite 3, dan saat ini beliau memang Dapil Kepri dan tinggal di Batam, tapi semenjak duduk di DPD RI Jakarta beliau lebih banyak menghabiskan waktu tentunya di Senayan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Kepulauan Riau di pusat. Malam ini atau kali ini Bapak kembali ke Batam ini dalam rangka reses. Iya, terima kasih. Oh iya, mungkin minatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Bang Umar, sahabat saya, alhamdulillah saat ini memang dalam suasana reses.
sejak Januari kemarin, akhir Januari kemarin. Tentu dalam rangka reses ini saya melakukan kunjungan ke masyarakat, baik itu di Kota Batam maupun di beberapa kabupaten kota di Kepri. Dan kemudian tema reses kami kali ini adalah diantaranya satu tentang RUU Cipta Kerja. Nah, RUU Cipta Kerja ini yang sekarang populer disebut dengan Omnibus Law, yang menuai banyak protes dari para pekerja. Kemudian terkait dengan haji dan umroh, penyelenggaraan haji dan umroh. Dan terakhir, walaupun sesungguhnya terkait reses ini bisa lebih luas sesuai bidang Komite 3, nah namun kami dibagi-bagi tugas agar lebih fokus. Nah, selain dua hal tadi juga menampung aspirasi tentang perubahan mekanisme penyaluran dana BOS. Seperti halnya sekarang dana BOS itu disalurkan langsung ke rekening sekolah. Nah, sebagai contoh kemarin saat kami di lapangan berjumpa kepala sekolah, guru, mereka mengeluhkan memang dana BOS itu telah mengatur bahwa gaji honor itu boleh diambil dari dana BOS, tapi masalahnya tapi masalahnya ada kendala di mana persyaratannya itu setiap guru harus mempunyai NUPTK, nomor unik PTK, peserta didik barangkali, pendidik, ya kira-kira begitu. Nah, sementara persyaratan mendapatkan NUPTK itu agak sulit. Nah, sehingga kemudian karena persyaratannya itu masyarakat sulit untuk mengambil dana BOS itu, khususnya bagi para honorer tersebut. Nah, itu satu contoh gitu ya, adanya situasi perubahan-perubahan itu. Itu yang menjadi pokok Bapak di Komite 3 kan ya? Tidak, itu topik kali ini. Tapi kalau terkait komite, sebenarnya baik itu meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pariwisata, pemuda dan olahraga, disabilitas, kemudian juga transmigrasi, haji dan umroh. Nah itu, jadi artinya terkait kemitraan atau lingkup kewenangan kami itu bisa saja ditampung aspirasinya. Bapak di DPD RI sendiri sudah berapa bulan Pak semenjak dilantik 1 Oktober? Ya, alhamdulillah sudah 5 bulan saat ini dan sudah melalui 2 kali reses. Nah, walaupun reses yang pertama itu karena merupakan sisa baik itu sisa masa sidang maupun sisa periode yang lalu di ujung Desember, jadi waktunya singkat gitu. Nah, hari inilah yang reses penuh gitu. Artinya yang sekarang ini karena sudah masuk sejak dimulai tahun anggaran baru. Kalau kemarin di ujung tahun anggaran. Saya ingin langsung aja nih Pak menyambung kait sebenarnya ini Bapak kebetulan di bidang juga haji dan umrah. Terkait dengan isu yang sekarang lagi viral Pak ya, kita mengetahui bahwa bukan hanya Indonesia atau Batam, dunia ini sedang viral masalah kasus coronavirus atau COVID-19 itu, dan sudah ada beberapa larangan-larangan dari beberapa negara untuk tidak boleh berkunjung ke Cina, yang mana memang coronavirus ini berasal dari Wuhan, dari Wuhan. Yeah. Kalau kita ingin kaitkan, kemarin beberapa waktu yang lalu kami pernah juga lihat Bapak di Kompas TV bicara tentang Natuna. Karena memang daerah Natuna, Kabupaten Natuna, Provinsi Flores ini menjadi tempat yang kalau kita lihat kemarin ada masalah Cina dengan nelayan-nelayannya. Yeah. Lalu ada Natuna ditunjuk sebagai daerah
apa itu sebagai Karantina. karantina untuk 243 WNI yang berasal dari Wuhan yang di karantina di Natuna selama 2 minggu. Iya. Sebenarnya bagaimana Pak pandangan Bapak tentang sikap pemerintah dan tentang penolakan dari masyarakat Natuna awalnya, tapi akhirnya bisa legowo, akhirnya 243 saudara kita ini tidak ada indikasi apa-apa nih. Iya, jadi memang tentu karena saya ini merupakan wakil rakyat, walaupun lebih tepatnya wakil daerah, yang artinya juga menampung aspirasi masyarakat. Jadi saya perlu sensitif terhadap apa yang dikeluhkan masyarakat. Nah, kita juga memahami di satu sisi bahwa pemerintah memilih Natuna tentu dengan pertimbangan-pertimbangan. Nah, tapi tentu kalau masyarakat bereaksi, karena masyarakat menolak, saya juga harus ikut menyuarakan karena saya ini merupakan wakil mereka. Ya, walaupun bukan berarti kita tidak paham bahwa bagaimana penularan virus tersebut, lalu bagaimana konsep karantina yang sudah diterapkan oleh pemerintah kita di Natuna tersebut. Nah, tapi saya memang termasuk yang keras menolak, tapi karena aspirasi masyarakat gitu. Malah sempat menyatakan provinsi Natuna menjadi provinsi aja, atau menjadi daerah khusus yang ditunjuk pemerintah. Iya. Nah, saya memang sempat mengangkat itu, walaupun itu sesuatu yang berbeda dalam artian tidak karena peristiwa ini lalu kita berpikir tentang provinsi khusus. Nah, provinsi khusus itu istilahnya bab berikutnya kalau kita mau tindak lanjuti atau kita mau bahas. Artinya tidak disatubabkan dengan pembahasan virus corona atau kemarin masuknya Police Coast Guard Cina ke wilayah Natuna. Nah, jadi terkait tadi penempatan karantina di Natuna itu, saya juga sempat berkomunikasi dengan Ibu Wakil Bupati Natuna, dan saya juga mengikuti perkembangan beliau bahwa beliau melakukan komplain lah ke pemerintah pusat melalui DPR dan lain-lain sebagainya. Nah, artinya saya saat itu juga ikut menolak, walaupun tentu kita berharap masyarakat pemerintah ini memberikan ketenangan dalam bentuk penjelasan atau sosialisasi atau bahkan lebih tepatnya lagi edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa menerima. Nah, termasuk saat ini nih, walaupun topik pembicaraan kita tadi terkait Natuna, saat ini juga kan pemerintah telah menetapkan kawasan Galang, Camp Vietnam, ex Vietnam, kawasan Galang ex Camp Vietnam untuk dijadikan rumah sakit khususnya penyakit menular seperti halnya COVID-19 ini begitu. Nah, lalu artinya di sini juga terjadi penolakan oleh masyarakat. Nah, saya sendiri tentu lagi-lagi kecuali saya pula diajak pemerintah untuk bekerja sama untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, karena pemerintah sendiri tidak menggandeng kita, menggendang kami anggota DPD untuk memberikan sebaliknya tadi edukasi kepada masyarakat. Nah, sebaliknya masyarakat di mana kami tinggal, di mana kami wakili melakukan protes atau melakukan penolakan. Nah, tentu kami ikut menyuarakan ini sampai ke pusat begitu. Nah, jadi itulah intinya. Nah, walaupun berakhir kan bahwa perjalanan karantina dan proses katakanlah pemulihan para pengungsi, bukan pengungsi, penarikan WNI yang dari Wuhan itu berakhir dengan baik-baik saja.
tidak terdapat Iya. Gesekan. ya satu orang pun di antara mereka yang terindikasi kena virus corona tersebut gitu. Itu kita bicara intern Pak, Kota Batam ketika pemerintah menunjuk pembuatan rumah sakit di Lembang Galang Pak ya, di Iya, Vietnam dan juga Natuna selaku Provinsi Kepri. Di isu nasional sendiri, Bapak kan tadi Bapak bilang membidangi haji dan umrah. Baru-baru ini kan kita mendapat kabar Pak, dan kita tahu bahwa pemerintah Arab Saudi menutup sementara ketika itu pelaksanaan umrah di Arab Saudi. Iya. Gimana pandangan Bapak? Ya, di satu sisi tentu kita memahami sikap pemerintah Arab Saudi karena membatasi atau memblok sementara atau menutup sementara masuknya haji dan umroh atau jamaah haji dan umroh, bahkan bukan dari Indonesia saja tapi dari seluruh dunia. Nah, padahal juga kita selaku umat Islam nih pernah diberi nasihat oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, apabila ada wabah penyakit menular di sebuah kampung atau di sebuah wilayah, maka janganlah mereka yang berada di wilayah tersebut keluar. Nah, sebaliknya kita yang dari luar wilayah wabah penyakit tersebut juga masuk. Nah, artinya pemerintah Arab Saudi sebenarnya menerapkan apa yang menjadi ya, nasihat atau sunnah atau hadis Rasulullah tadi. Nah, tentu dari kacamata agama kita memahami itu. Nah, walaupun di sisi lain kan umat Islam ini jadi cemas, baik itu sudah membayar tapi tiba-tiba tidak jadi berangkat, atau juga yang mengira bahwa jangan-jangan uangnya atau dana yang sudah disampaikan itu hangus gitu kan. Nah, cuma kita juga sudah mendapat penjelasan dari Kementerian Agama bahwa mereka yang belum berangkat itu insya Allah tiketnya tetap berlaku pada saat nanti dibuka kembali. Sekarang jadi sudah dibuka kembali Pak atau masih? Belum. Sampai sejauh ini masih belum. Dan tapi terus dilakukan komunikasi. Nah, kami juga dari Komite 3 DPD RI juga melakukan komunikasi kepada Kementerian Agama, dan kebetulan juga kami bisa mengundang menteri untuk melakukan rapat kerja atau rapat koordinasi di Komite 3. Ini berimbas tak Pak dengan pelaksanaan ibadah haji 1441? Saya kira kalau wabah ini ya, cuma tadi kan ini lagi-lagi hak prerogatifnya pemerintah Arab Saudi. Nah, kalaupun di sisi lain kita tentu meminta penjelasan dan upaya-upaya pelonggaran lah begitu kan. Nah, tapi lagi-lagi kalau wabah Corona ini meningkat terus, ya tentu sangat bisa diprediksi bahwa pelarangan atau pemberhentian sementara umroh ini juga berdampak ke haji, karena makin haji makin ramai gitu. Nah, sementara ini saja kan bahwa jemaah-jemaah haji umroh seluruh dunia pun harus mendapat vaksinasi bila mereka hendak ke Saudi Arabia atau ke Mekah dan Madinah. Jadi selain meningitis harus ada. Nah sementara vaksin corona ini kan belum ada. Nah, kecuali nanti mulai ditemukan vaksin virus corona ini, dan mungkin ya selain vaksin meningitis tadi, kita juga diwajibkan untuk vaksin virus corona ini, sehingga nanti di Mekah dan Madinah tidak terjadi saling tular-menular gitu. Baik, pertanyaan lagi Pak, ini mungkin berhubungan juga dengan kesehatan. Nah, corona itu kan penyakit. Kita masyarakat Indonesia butuh ini penanganan kesehatan yang baik. Kemarin kita pernah mendengar BPJS kan menaikkan pembayaran menjadi 100% Pak di setiap tingkatan, kelas 1, kelas 2, kecuali kelas 3 kalau nggak salah, atau semua Pak? Ya semua, walaupun kelas 3 tidak 100%. Tapi baru-baru ini kemarin Bapak juga saya lihat ada
Posting di memposting media. di Facebook, katanya MA sudah memutuskan bahwa BPJS ini kembali ke harga dasar, benar nggak? Ya, jadi memang saya juga saat berita itu muncul, saya mencoba koordinasi dengan teman-teman di DPD, apalagi yang kebetulan ketua kami Pak Dr. Ali Mansori, beliau ketua alat kelengkapan panitia pembentukan undang-undang PPUU. Nah, saya tanya sebelum saya posting itu, Pak, karena beliau lebih expert dan di komite kami atau di alat kelengkapan kami, beliau adalah ketua. Beliau bilang, ya memang benar bahwa MA setelah mengetok palu dan secara hukum itu juga bersifat final. Dan kemudian pemerintah selambat-lambatnya secara aturan 90 hari setelah diketoknya palu itu selambat-lambatnya nih harus implementasi keputusan tersebut gitu. Nah, ditambah tadi ada referensi berita dari Detikcom, maka saya beranikan diri memposting dalam maksud untuk segera memberitahukan kabar gembira ini kepada masyarakat. Walaupun Bapak sendiri saya dengar tak gembira Pak, ya? Karena kebetulan sudah terbayar katanya. Iya, saya betul-betul baru saja bayar pagi itu untuk kedua orang tua saya, dan kebetulan pula rupanya belum dibayar 2 bulan. Nah, jadi kena 640.000. Tiba-tiba ada berita bahwa Nah, lalu siangnya dapat berita bahwa MA membatalkan. Ya, tapi di sisi lain kita tetap niatkan mudah-mudahan ada manfaatnya. Walaupun berkembang juga wacana bahwa manakala pembayaran itu terjadi setelah MA memutuskan, maka itu harus dikembalikan. Nah, ada wacana seperti itu. Tapi teknisnya seperti apa mungkin ya kita persilakan pemerintah lah bagaimana nanti mengimplementasikannya begitu. baik Pak, terakhir mungkin ini sudah Wuhan sudah, masalah corona sudah, tadi masalah BPJS juga sudah nih, friend. Kita ingin mengetahui sebagai masyarakat Kepri, masyarakat Indonesia Pak, ingin mengetahui Bapak bisa lihat di link mana nih, Instagram atau apa, Bapak mungkin sampaikan. Ya, baik para pendengar atau apa ya? Friend, penonton nih mungkin ya. Friend ya. Saya sejauh ini mudah dihubungi oleh masyarakat karena sesungguhnya dari dulu saya juga penggiat media sosial dan bahkan termasuk pencetus Batam Digital Island, di mana menggalakkan masyarakat untuk menggunakan sarana sosial media atau sarana internet untuk bisa berkomunikasi satu sama lain. Nah, saya punya Facebook, punya Twitter, punya Instagram. Tentu karena saya punya akun Google, saya juga punya akun YouTube, tapi tidak aktif. Diaktifkan kembali Pak. Ya, kalau postingan ada, tapi itu merupakan kegiatan-kegiatan yang saya jalani selama ini. Ya, nama saya sebagai akun semuanya hampir menggunakan Ria Saptarika atau @RiaSaptarika, baik itu Instagram, Facebook, ya, Twitter, maupun yang lainnya, termasuk juga website saya riasaptarika.id. Apa pesan-pesan Pak mungkin untuk masyarakat? Iya, baik kepada khususnya masyarakat Kepri dimanapun berada. Saya Ria Saptarika, anggota DPD RI, Komite 3. Pertama, mengucapkan terima kasih atas dukungan masyarakat, dan alhamdulillah berkat dukungan masyarakat selama ini saya terpilih sebagai anggota DPD RI dengan peraih suara terbanyak. Dan tentu dalam masa-masa tugas ini saya ingin sekali bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat
ingin berjumpa langsung dengan masyarakat, baik itu melalui reses maupun non reses. Artinya Bisa makanya silaturahim dengan kapan saja. ya dengan adanya sosial media seperti ini, masyarakat saya persilakan untuk bebas setiap saat untuk menyampaikan keluhan, aspirasi, sehingga bisa saya bawa ke pusat untuk bisa diperjuangkan. Bagaimana pandangan Bapak selaku wakil rakyat lah tentang usaha budak-budak kita Melayu tentang kuliner yang ada di Batam, khususnya Teh Tarik Raja ini, Pak? Ya, pertama saya termasuk pencinta kuliner, lalu termasuk juga yang senang mempromosikan atau istilah sekarang yang menjadi influencer terhadap produk-produk kuliner masyarakat. Nah, alhamdulillah perkembangan Teh Tarik Raja ini juga tak lepas dari upaya saya sejak saya menjabat wakil wali kota dulu mempromosikannya, baik itu kepada Pemko Batam, dan sejauh ini hubungan mereka dengan orang Pemko Batam cukup baik, dan hampir banyak pegawai Pemko Batam itu yang hobi datang sini semenjak saya perkenalkan, bahkan komunitas saya, baik itu komunitas di partai, komunitas-komunitas lain, pada saat itu saya perkenalkan. Bahkan saya sebenarnya pernah memberikan semacam surat apresiasi, tapi saya lupa apakah sudah sampai ke tangan beliau, semacam dukungan apresiasi dari wakil wali kota Batam saat itu untuk beri dukungan bahwa kuliner Teh Tarik Raja ini, walaupun waktu itu lebih kami kenal sebagai tom yum fresh tom yum, karena saya berani sebutkan tom yum di sini menurut saya tom yum terbaik gitu, karena diraci atau dihidangkan dari bumbu serta racikan yang fresh, bukan dari pasta atau sambal yang sasetan atau kalengan, apalagi kaleng-kaleng yang ada di supermarket dan lain-lain. Ini fresh. Nah, makanya coba dan buktikan Teh Tarik Raja, khususnya tom yum, makanan favorit saya setiap kali datang ke sini. Dan saya mendukung bahkan kuliner-kuliner lain. Saya pun juga tergabung di komunitas kuliner at Batam yang dulu sering berkunjung kepada kuliner-kuliner lalu mempromosikan melalui sosial media. Jadi saya dukung, dan saya bahkan pernah memberikan semacam apresiasi kepada Teh Tarik Raja. Waktu menjabat wakil wali kota Batam. Waktu menjabat Yang wakil wali kota ownernya Pak Batam. ini memang tom yum ini dia belajar langsung dari orang Thailand. Jadi Iya. enak, beda dengan Iya. tom yum yang lain. Iya. Favorit Bapak Pak selain tom yum apa di Teh Tarik Raja? Oh, di Teh Tarik Raja ini ya, pertama tom yum, lalu kedua telur dadar, ketiga bukan, sebelum itu ayam masak kunyit, dan baru tipang tahu. Timbang tahu. Ya, tipang tahu. Pak, pernah coba Pak? Narik. Baru nanya. Belum pernah Pak? Iya, belum pernah, tapi saya pandai menarik. Karena punya juga kemarin Teh Tarik, apa nama Pak Teh Tariknya? Teh Tarik 4W, ya itu juga ini bentuk karena kecintaan saya pada kuliner. Lalu juga saya coba meracik teh gitu. Saya kira itu, terima kasih atas dukungan dan doa selama ini, dan terima kasih juga Bang Umar Dan kawan-kawan. dan kawan-kawan dari channel apa nama kita? Poster channel Pak. Poster Channel ya, Official. official. Ya, Jadi mudah-mudahan Bapak sukses boleh selalu. subscribe teman-teman. Ya, insya Allah habis ini saya subscribe, like and share. Wah. Baik, friend. Alhamdulillah demikian tadi perbincangan kita dengan Bapak Insinyur Haji Rias Saptarika Master Engineering selaku Senator DPD RI Komite 3, Dapil KP peraih suara terbanyak, dan insya Allah kita doakan beliau agar tetap sehat selalu, bisa berbuat banyak untuk masyarakat Kepulauan Riau selama menjabat 5 tahun ke depan. Amin, amin. Tidak berputar arah di tengah jalan Pak. Habiskan 5 tahun ini untuk harapan masyarakat. Siap. Walaupun ada yang nak ngajak-ngajak, Ya. bertahan dulu Pak. Siap, siap. Baik, friend, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta share.
perbincangan kami pada malam ini, dan terima kasih Pak ya. Iya, baik. Terima Salam kasih. untuk keluarga, sehat selalu, Sama-sama. sukses selalu di Senayan insyaallah. Amin, amin. Terima Terima kasih. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat malam, Pak. warahmatullahi wabarakatuh.